Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Ibu Ni Ketut Ardani, SPS Kemenkes. Yang kami hormati, Komandan Kodim 0824, Kapolres Kabupaten Jember, Kepala Kantor Kemenang Jember, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua MUI Kabupaten Jember, Ketua TPPKK Kabupaten, Ketua Organisasi Masyarakat yakni Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, baik di cabang Jember maupun cabang Kencong. Yang kami hormati Ketua Aisyah, Ketua Nasyatul Aisyah, dan Himpal Kabupaten Jember. Kami hormati pula Ketua Organisasi Profesi yakni Ketua IBI dan Ketua PPNI Kabupaten Jember, Ketua IDRA dan Ketua IB DKI Kabupaten Jember. Lalu yang kami hormati pula 13 Bapak Camat dari Buger, Ambulu, Tempurjo, Baru, Sumbersari, Sumberbaru, Tanggul, Baksalsari, Adiasa, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakrang. Serta yang kami hormati pula yakni seluruh kepala puskesmas dari 14 puskesmas di Kabupaten Jember. Mohon izin menginformasikan terlebih dahulu Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini akan diikuti oleh melalui luring dan daring. Saat ini telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting, yakni kurang lebih ada 500 peserta yang terdiri dari kepala desa, lurah di wilayah kerja 14 puskesmas, kemudian Babinsa, Babin Kapitmas di 14 wilayah kerja puskesmas, Laskar Solawat dan Laskar Srikandi, kemudian guru TK, PAUD dan RA, TPPKK di tingkat kecamatan dan desa, Muslimat, Fatayat NU, Aisyah, Nasyatul Aisyah, GP Ansor, kader dan koordinator imunisasi puskesmas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu pada hari ini yang cerah dalam pertemuan koordinasi persiapan pelaksanaan imunisasi tambahan serentak atau IPAS campak di Kabupaten Jember dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pertemuan hari ini, yakni yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, keempat materi yang jelas ujung. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Memori menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Wong nek gedekno ndi, Kong? Ini kayak bisukan, tapi bisukan nih pun dianu. Nek gedekno sing ndi? Buka mikrofonnya, Bu. Gitu ya. Lupa. Oh, makanya jawab nggak bisa betul. Napa? Nggak bisa mikrofonnya, Bu. Yang bersatu hidup Hiduplah yang satu rakyatku semuanya
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Kita hiduplah Indonesia. Kalau ini saya belum, kalau demam. Kemudian ada kepala kantor Kemenak Sumber, Kerungu kabeh. PKK Kabupaten Jember. Terima kasih. Kemudian ada Ketua Muslimat NU cabang Jember. Oh ini ada teman saya juga. Ada Ketua IDI cabang Jember atau yang mewakili. Kemudian ada Ketua Partai NU cabang Jember, Ketua Muslimat NU cabang Kencong, kemudian Ketua Partai NU cabang Kencong, kemudian ada Ketua GP Ansor Jember, Ketua GP Ansor Kencong, kemudian Ketua Aisyah Kabupaten Jember, Ketua Nasyatul Aisyah Kabupaten Jember, Ketua IPAUDI Kabupaten Jember, kemudian Ketua ini tadi sudah, Ketua PPNI hari ini sama tahu. Kemudian Ketua IGRA Kabupaten Jember, Ketua IGDKI Kabupaten Jember, kemudian Bapak-Bapak Camat di 13 lokus kecamatan yang hari ini sudah ditunjuk untuk hadir. Kemudian Bapak Ibu Kepala Puskesmas di 14 lokus yang sudah ditunjuk hari ini juga sudah hadir semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang hari ini hadir secara luring yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur atas segala nikmat karunia sehat hari ini kita bisa mengikuti rapat pelaksanaan imunisasi tambahan Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, adapun hal yang hari ini melatar belakangi kenapa dilakukan rapat lintas sektoral pada hari ini, hal yang melatar belakangi yang pertama, Kabupaten Jember ini ditetapkan sebagai kabupaten dengan kasus campak yang cenderung untuk meningkat, sehingga kita dikatakan KLB tetapi bukan KLB. Kalau KLB berarti kita harus menyiapkan segala sesuatunya seperti tata kelola KLB. Namun KLB dalam hal ini karena adanya peningkatan kasus di Kabupaten Jember. Nah, jumlah kasus campak hari ini tercatat 182 kasus suspek, kemudian ada 50 yang positif. Bersyukurnya tidak ada angka kematian untuk kasus campak ini. Kemudian hal lain yang melatar belakangi bahwasannya penemuan kasus campak sampai pada September 2025 sudah tadi. Kemudian
14 puskesmas sudah dilakukan kajian epidemiologi dan hasil survei cepat ditetapkan, kemudian ada 14 fokus yang harus melaksanakan ITAS, yaitu imunisasi tambahan anak serentak, untuk kemudian untuk memutus penularan dan kasus kesakitan akibat dari campak ini. Kemudian hal lain yang juga melatar belakangi capaian imunisasi di 13 kecamatan dan 14 puskesmas. Kenapa kok 13 kecamatan 14 puskesmas? Karena ada satu kecamatan yang puskesmasnya terdiri dari dua, yaitu kecamatan Kaliwates ya. Oh, bukan. Oh, kecamatan Sumbersari yang puskesmasnya ada dua. Ada puskesmas Sumbersari, mungkin dokter dia ada. Oh iya, tadi malam kontak-kontakan ya. Dan ada puskesmas juga ada Pak Bina ya. Jadi satu kecamatan ada dua puskesmas. Nah, capaian imunisasi di 14 puskesmas ini ternyata kurang dari 95% dari target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi capaian di sini ini agak rendah. Sehingga hari ini perlu intervensi dengan melibatkan berbagai lintas sektoral selain dari lintas program yang ada di tempat kami. Nah, tujuannya hari ini kita akan membangun kesepakatan untuk menuntaskan agar capaian imunisasi meningkat, tidak ada peningkatan kasus, tidak ada kematian, zero kematian ya. Nah, kemudian nanti pada saat itu kemudian kita akan melakukan pemetaan sasaran dan validitas sasaran. Kemudian membantu penyelesaian hambatan dan kendala yang ditemukan di masyarakat. Jadi prinsipnya pada hari ini kita akan membangun komitmen bersama-sama untuk menyelesaikan masalah imunisasi campak ini. Baik, mungkin pada pagi hari ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Dengan harapan semoga pertemuan ini bermanfaat, kemudian semua program berjalan dengan lancar atas lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya diberikan kelancaran, kesehatan dan bermanfaat. Kemudian pertemuan ini secara resmi saya buka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin, sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon izin berkenan dari panitia akan mengambil dokumentasi dari atas panggung kepada Bapak Ibu hadirin dari deret 2 ke belakang bisa berdiri, persilakan untuk berdiri. Dan Bapak Ibu yang berada di depan mohon izin mungkin tetap duduk agar semua terlihat. Silakan panitia. Mungkin yang pertama pose forward terlebih dahulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mungkin bisa merapat juga ya, silakan kelihatan. Kelihatan semua kembali ya. Ya, 1, 2, 3. Pose mengacukan L ke depan Bapak Ibu sebagai tanda imunisasi lengkap. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, karena sesi sambutan dan dokumentasi telah kita lalui, sesi selanjutnya ya sesi acara ini, yakni akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kepada Dr. Rita Wahyuningsih, waktu dan tempatnya. Silakan. Baik, mohon izin, terima kasih atas waktunya untuk MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya,
saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang dalam undangan luring maupun undangan daring. Karena hari ini harinya sangat pendek dan insya Allah hari Jumat ini Jumat barokah buat kita semua, karena saya yakin yang Balik mana sih untuk materi nih? sama-sama punya untuk menyehatkan anak-anak Kabupaten Jember. Jadi supaya nggak lama-lama, kita akan langsung saja pemaparan kenapa kok perlu untuk dilakukan ITAS campak di Kabupaten Jember. Sebelum memulai, saya ucapkan terima kasih untuk perwakilan dari IDI karena sudah menginisiasi kami, mensupport kami dengan aula, gitu ya. Ini karena akhir tahun banyak kegiatan-kegiatan rapat sehingga aula dinas kesehatan sedang digunakan, sudah terjadwal. Tetapi saya harapkan tidak mengurangi makna dari kegiatan pertemuan hari ini. Mohon izin kami berangkat dari pemetaan atau SK dari Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan surat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus campak dan KLB luar biasa di Indonesia. Surat ini tertuju kepada Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. Di dalam surat ini, walaupun Kabupaten Jember tidak dalam kategori KLB, tetapi kita mempunyai peningkatan kasus yang lumayan secara data ya, setiap minggunya itu terjadi peningkatan sehingga kita ditetapkan masuk dalam kategori 42 wilayah yang ditetapkan sebagai peningkatan kejadian luar biasa. Jadi untuk Jawa Timur kita ada sekitar 10 kabupaten yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan salah satunya adalah Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan ini masuk adalah kabupaten atau Kepulauan Madura yang ditetapkan sebagai KLB. Ya, karena di bulan Agustus kemarin tercatat adanya kasus campak dan kasus 17 anak meninggal. Sehingga untuk Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumeneb saat ini kegiatan kita sudah dilaksanakan di bulan September. Nah, untuk kabupaten lainnya seperti Sidoarjo, Probolinggo, Lumajang, dan Jember serta kota Surabaya dan Jember ini masuk kategori ring 2 untuk pelaksanaan ITAS-nya. Ya, kalau dulu kita kenal namanya ORI, tetapi saat ini karena bahasa ORI itu sangat menakutkan Bapak Ibu, ya, sehingga diganti dengan ITAS, imunisasi tambahan serentak. Next. Ini menindaklanjuti surat kementerian tadi, kami mengeluarkan surat dari Dinas Kesehatan untuk semua vaskes di Kabupaten Jember, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan dokter praktek mandiri untuk kewaspadaan campak dan dilanjutkan dengan penetapan dari hasil survei SK survei tentang imunisasi, survei cepat imunisasi, maka ditetapkan ada 14 lokus yang harus melaksanakan ITAS. Dan Anda adalah orang-orang Apa tuh? Belajar lewat HP koyo ceramah dan 13 kecamatan yang masuk kategori istimewa, ya, jadi untuk dibantu. Next. Nah, karena kami melaksanakan kegiatan ini tidak bisa sendiri, sasarannya nanti juga banyak, maka kami mengundang juga lintas sektoral, organisasi masyarakat untuk saling membahu-membahu, berkontribusi mencari pahala dalam pelaksanaan imunisasi serentak untuk anak-anak dalam penanggulangan campak. Oke, ini ya isu-isu terkininya terkait dengan sebetulnya untuk PD3 ini atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu Provinsi Jawa Timur itu selama 3 tahun berturut itu selalu ada KLB-nya. Ini di tahun 2023 ada KLB difteri di Kota Malang. Untuk Jawa Timur sendiri di tahun 2024 kita ada kasus polio. Makanya kemarin tahun 2024 kita ada pelaksanaan dia. Next. Nah, untuk tahun ini
ini yang kemarin ada kondisi KLB campak di Sumeneb yang memicu 17 kematian. Ini Sumenebnya 7 Bangkalan, Pamekasan, Bangkalan, Surabaya bagian timur, di mana di situ merupakan populasi yang pendatang dari Kepulauan Madura, itu juga terjadi peningkatan kasus campak. Nah, ini untuk kasus campak yang ada di Pamekasan, yaitu ada sekitar 16, di antaranya itu tidak pernah menjalani imunisasi campak. Temuan kasus PD3 di Kabupaten Jember, jadi kami setiap bulan Video untuk video mungkin. Kita yang mengatakan Sopo. Kapel. Wis mari ujian. Menjen jarine kuwi gak mesti diterima. Sapa kuwi anak bulan iki lho is kalau. paling banyak adalah di usia kurang dari 1 tahun itu ada 70% tidak dilakukan imunisasi dikarenakan belum waktunya. Nah, ini untuk anak usia di bawah 1 tahun karena imunisasi campak itu dilakukan pada usia 9 bulan. Tetapi pada usia 1 sampai 4 tahun ternyata ada 46% anak tidak dilakukan imunisasi. Next. Cepat saja. Oke, baik. Ini untuk penemuan kasus PD3I yang KFP atau polio, sedangkan di sini ada difteri. Untuk kasus difteri yang juga bisa dicegah dengan imunisasi, ada beberapa lokus daerah yang juga masih ditemukan kasus, tetapi tidak merata ke seluruh puskesmas. Nah, untuk kasus difteri ini memang paling sering terjadi di daerah Sumber Baru. 5 ini kita temukan itu kalau kemarin atau kalau dulu itu cuma mencegah untuk 5 penyakit, tetapi saat ini untuk imunisasi program yang diberikan pada anak usia bayi dan balita itu kita sudah meliputi 14 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan hal ini yang paling baru yaitu pemberian imunisasi HPV. HPV ini diberikan pada remaja putri usia kelas 6 dan SMP kelas 1. Nah, untuk apa? Ini untuk pencegahan kanker leher rahim. Jadi kalau kita lihat pemerintah ini sudah sangat perhatian ya, karena kalau kita tahu vaksin ini kalau kita beli sendiri itu biayanya juga sangat mahal. Next. Oke, sekilas saja terkait apa itu imunisasi. Jadi imunisasi itu sebetulnya adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif. Jadi kalau dibilang meningkatkan salah satu upaya berarti memang diberikan pada kondisi dia sehat, bukan diberikan pada kondisi sakit. Kalau diberikan pada kondisi sakit, fungsinya bukan untuk meningkatkan kekebalan, tetapi untuk menyembuhkan. Atas imunisasi, nah nih ada kekebalan yang dapat disalurkan dari ibu ke bayi. Tetapi itu tidak bisa melindungi dia selama seumur hidupnya. Ada batasannya. Kami ambil contoh seperti penyakit atau imunisasi kekebalan campak. Campak itu sebetulnya salah satu kekebalan yang bisa ditularkan dari ibu kepada bayinya. Jika si ibu pernah
menderita campak, maka dia akan menumbuhkan kekebalan aktif di tubuhnya dan itu bisa menularkan kepada bayinya sampai usia 6 bulan. Tetapi program pemerintah kan diberikannya di usia 9 bulan. Dok, ada jeda 3 bulan, siapa yang jaga? Yang jaga adalah komunitasnya, lingkungannya. Makanya kita perlu kekebalan itu tidak hanya individu, tetapi juga kekebalan terhadap kelompoknya. Bayi dan anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindung dari berbagai penyakit berbahaya. Apakah melindungi 100%? Memang tidak melindungi 100%, tetapi akan meringankan komplikasi atau penyakitnya jika anak itu sudah dilakukan imunisasi. Next. Ini yang kita maksud dengan kekebalan kelompok karena imunisasi. Jadi yang kita tuju adalah herd immunity atau kekebalan kelompok. Fungsi imunisasi di sini untuk memproteksi individunya. Untuk orang-orang yang tidak ada kontraindikasi imunisasi, maka diharapkan imunisasi itu akan meningkatkan kekebalan individunya. Nah, kalau banyak orang sehat dilakukan imunisasi, maka kita harapkan ada kekebalan kelompok. Ya, kekebalan kelompok ini fungsinya adalah untuk melindungi orang-orang yang kontraindikasi dalam pemberian imunisasi. Kita contohkan saja ya, anak yang lahir dengan gangguan kecapetan, yang mungkin orang tuanya itu takut kalau dilakukan imunisasi, sehingga diharapkan dengan kekebalan kelompok ini nanti akan melindungi anak-anak yang Nek keluar di piye iki? Keluar tuh ya hilang aja. Yoga, model mau mudi iki keluar. Proteksi ini tidak hanya pada kelompok anak-anak saja, tetapi dengan kekebalan kelompok yang tinggi, ini bisa memproteksi lintas kelompok. Jadi dari anak-anak juga bisa membatasi atau melindungi penularan kepada kelompok yang usia lansia atau kelompok rentan lainnya. Next. Ibu yang ngobrol matikan mikrofonnya. Gorengan mutil. Kekebalan komunitas. Apa kita sebut sebagai terbentuknya kekebalan komunitas? Kekebalan komunitas itu yang kita pentingnya adalah tinggi dan merata. Ya, tidak bisa kalau cuma tinggi di satu tempat saja tetapi tidak merata pada seluruh wilayah. Target kita adalah 100% kekebalan komunitas. Semakin kecil persentase kekebalannya, maka ini yang akan berdampak kepada KLB atau wadah. Kita ambil contoh di kabupaten tetangga yang sudah terjadi kasus KLB. Di sana untuk imunisasi MR itu ada 2 tahapnya. MR itu dilaksanakan dengan 3 tahapan. Yang pertama usia 9 bulan, yang kedua usia 20 bulan, dan yang ketiga adalah pada waktu dia anak sekolah atau SD. Tetapi pada kondisi tertentu di mana setiap orang itu individu itu cuma mendapatkan 1 dosis saja, maka sebenarnya belum mencukupi kebutuhannya untuk memproteksi. Itulah kenapa kita perlu untuk meningkatkan capaian individu, kekebalan individunya itu sampai 100%. Tidak hanya tinggi saja, tetapi merata di seluruh lokasi atau di seluruh daerah. Next. Nah, ini ya, anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan secara sempurna sehingga berbahaya. Ya, akumulasi anak yang tidak diimunisasi maka tidak akan terbentuk kekebalan kelompok. Kalau tidak terbentuk kekebalan kelompok, terjadilah kasus PD3I atau KLB, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Lanjut. Untuk jadwal imunisasi, ini Bapak Ibu kami tampilkan. Jadi untuk imunisasi MR atau kita kenal dengan campak itu adalah imunisasi MR. Jadi diberikan pada usia 9 bulan, diberikan pada usia 18 bulan atau 20 bulan, dan yang ketiga adalah pada SD kelas 1. Untuk hari ini, untuk saat ini, kegiatan imunisasi pada anak sekolah ini juga sudah dimulai. Sehingga saya ucapkan terima kasih untuk dari Dinas Pendidikan karena sudah sangat support
support bagi kami kepada Dinas Kesehatan dan termasuk jaringannya dalam hal ini adalah Puskesmas dalam pelaksanaan imunisasi bias. Next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu perlu ketahui kenapa atau vaksin-vaksin itu mencegah untuk penyakit apa saja. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada namanya hepatitis B diberikan pada usia 0 hari. Begitu ada bayi lahir langsung dapat hepatitis B. Yang kedua untuk pencegahan tuberkulosis yang kita kenal dengan imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini disuntikan di lengan kiri ya. Mana ini bisa menyebabkan psikatrik. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin hari ini bisa melihat lengannya, oh berarti saya dulu pernah dapat imunisasi BCG, gitu ya. Atau mungkin lihat cucunya, gitu ya. Di sini ada polio, kita ada 2 jenis vaksin, yaitu vaksin yang diberikan secara tetes dan juga injeksi. Ini ada difteri pertussis dan hepatitis juga. Kalau ini hepatitis 1 saja, tetapi pada usia 2 bulan, ini ada namanya hepatitis combo yaitu dengan DPT. Ada pencegahan pneumonia, diare, campak rubella yang kita kenal dengan MR, Japanese encephalitis. Japanese encephalitis ini juga merupakan vaksin baru Bapak Ibu. Mungkin di Kabupaten Jember belum masuk menjadi lokus program, tetapi yang sudah dilaksanakan yaitu di Surabaya dan juga di Jakarta. Ini sudah berlangsung atau sudah diberikan vaksin JT. Yang terakhir adalah vaksin HPV atau pencegahan untuk kanker leher rahim. Next. Oke, hari ini kita bicara campak. Saya yakin Bapak Ibu semua tidak asing dengan campak. Ya enggak, campak itu kalau di wilayah kita dikenalnya namanya gabaken. Kalau orang Kulonan tuh gabaken. Kalau orang Madura namanya tampok, ya kan? Bagi masyarakat, penyakit campak itu bukan penyakit yang serius. Iya enggak? Yus, biasa tampok. Oh, ini tampok ini, minum air degan 2 butir, ya kan? Selesai, gitu ya. Jadi di masyarakat kita untuk penyakit campak itu dikenal penyakit yang enteng. Tidak usah perlu berobat. Bahkan orang-orang banyak masyarakat kita yang merasa cukup berobatnya cukup diobati dengan air degan saja. Terus dikasih kaladin kalau untuk gatal udah selesai gitu ya. Tapi sebenarnya penyakit campak itu bisa membawa atau bisa menyebabkan komplikasi. Jadi penyakit campak itu disebabkan oleh virus bukan bakteri ya. Penularannya juga sangat mudah Ibu. Bisa menularkan melalui percikan air liur atau droplet dan kontak langsung dengan penderita. Jadi cairan yang dikeluarkan oleh tubuh pada waktu dia menderita campak ini juga bisa menyebabkan penularan, terutama untuk anak-anak yang status imunisasi dan imunitasnya kekebalan tubuhnya itu rendah. Untuk gejala utamanya di sini demam tinggi, yang paling gampang itu kita kenal ada demam tinggi. Pada umumnya anak-anak itu munculnya adalah demam tinggi dan ruam kemerahan. Nah, kalau di sini gambarnya kaki dan tangan, tetapi ruam kemerahan untuk campak ada yang paling kita bisa membedakan dia ini ruam campak atau bukan campak. Lihatnya adalah daerah belakang telinga. Kalau ada bintik kemerahan atau ruam kemerahan dan tempatnya di belakang telinga, ya awalnya dari sini terus menyeluruh, itu khas untuk campak. Ini adalah hal yang umum, gejala yang umum. Tetapi kita harus mewaspadai begitu ada gejala komplikasi. Nih, komplikasinya adalah mata merah atau terjadi radang selaput mata, ada batuk dan pilek. Yang katanya orang itu batuk pileknya itu umum, padahal ini sebetulnya gejala awal dari radang paru. Ya, yang ketiga adalah munculnya bercak putih di rongga mulut atau sering-sering bilangnya sariawan. Bukan gejala yang umum. Ketiga hal ini merupakan pertanda bahwa anak itu sudah terkomplikasi. Inilah yang terjadi di kabupaten tetangga kita di sana. Ya. Kenapa kok angka kematiannya tinggi? Karena yang muncul komplikasinya. Nah, ini adalah hal yang umum. Jadi kita harus mewaspadai begitu ada gejala komplikasi. Ya, kenapa kok angka kematiannya tinggi? Karena yang muncul komplikasinya. Nah, ini adalah hal yang umum. Jadi kita harus mewaspadai begitu ada gejala komplikasi. Ya, kenapa kok angka kematiannya tinggi? Karena yang muncul komplikasinya.
Nah, ini untuk terjadinya. Jadi penyakit campak itu memang tidak serta-merta gitu Bapak Ibu. Begitu terkontak besoknya sakit, tidak seperti itu. Dia ada namanya masa inkubasi atau masa masuknya kuman. Nah, karena masa itu tidak langsung sehingga sering-sering kita teledor, kita nggak tahu anak kita sudah ketularan apa enggak, gitu ya. Dan di sini tahap pertama adalah masa inkubasi, virus masuk, melakukan replikasi atau menggagalkan diri, gitu ya. Yang kedua baru muncul gejala. Jadi kalau pada sasaran atau pada anak kita ternyata muncul gejala panas, itu belum tentu hari itu dia terinfeksi. Jadi sebetulnya dia sudah beberapa hari yang lalu dia terinfeksi karena kalau lihat waktunya sangat jauh, ya. Terus yang ketiga baru muncul ruang dan yang keempat baru pemulihan. Dok, berarti bisa pulih sendiri? Memang bisa, selama kekebalan tubuhnya bagus. Tapi kalau kekebalan tubuhnya tidak bagus, imunitas kelompoknya juga jelek, ya akhirnya bisa menimbulkan komplikasi tadi. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kematiannya bukan campaknya, tapi komplikasi dari campak itu tadi. Next. Ini untuk resiko penularan, siapa orang yang beresiko? Yang pertama tentunya yang kontak erat dengan penderita. Siapa kontak eratnya? Ya tinggal dilihat. Kalau dia serumah kelihatan, tapi kalau ternyata temannya yang sakit itu di TK misalnya nggak ketahuan, tidak melaporkan kalau ada anak sakit campak, ya kita nggak tahu nih siapa kontak eratnya. Apalagi anak-anak ini kan mobilitasnya tinggi Ibu ya. Mainnya tidak hanya di rumah, pergi mengaji sore dan lain sebagainya. Jadi mobilitasnya anak-anak itu sangat tinggi sehingga kita jarang kita tahu sebenarnya ketularannya dari mana sih, ya. Yang kedua adalah lingkungan yang padat dan ventilasi yang buruk. Ini juga kita tidak pungkiri masyarakat kita, lingkungan Kabupaten Jember juga masih ada yang kondisi lingkungannya padat dan berventilasi buruk. Yang ketiga adalah kekebalan tubuh yang rendah, misalnya pada anak-anak yang gangguan gizi atau penyakit kronis, anak-anak dengan TBC anak misalnya seperti itu, atau anak-anak dengan gizi buruk, ini adalah kelompok-kelompok yang rentan. Ya. Yang ketiga adalah tentunya anak yang belum dilakukan imunisasi lengkap. Next. Nah ini untuk komplikasi yang muncul, ternyata komplikasinya munculnya itu tidak 1-2 hari, tapi dia muncul di minggu ke-23. Ya ini ya, sehingga sering-sering kita tertipu. Oh, sehat anak, wis padahal itu belum sembuh, gitu ya. Sehingga karena dia belum sembuh benar, status imunisasinya jelek, tata laksananya atau penanganannya tidak sesuai dengan yang anjurkan, maka beresiko ini infeksi paru, diare berat, penurunan penglihatan dan resiko kebutaan. Kalau pneumonia dan infeksi ini tadi karena batuk pileknya, yang dianggap batuk pilek biasa. Kalau yang diare berat karena tadi rongga mulutnya penuh dengan sariawan sehingga anak akan sulit untuk makan sehingga gangguan nutrisinya, ya. Yang ketiga adalah penurunan penglihatan karena ini tadi infeksi selaput mata sehingga bisa menyebabkan kebutaan, dan yang terakhir adalah radang otak. Jadi karena ini virus Ibu bisa kejarnya kemana-mana. Sebetulnya penanganannya cuma gampang, diberikan vitamin A. Pada anak-anak yang campak tidak bisa cuma dikasih obat paracetamol, tidak bisa dikasih cuma antibiotik, tetapi harus ditambahkan pemberian vitamin A, di booster lagi. Tetapi kalau anak-anak ini nggak datang sampai ke puskesmas atau nggak datang ke bidan desa, kira-kira dapat nggak vitamin A-nya? Ya, padahal vitamin A ini untuk mencegah terjadinya dari selaput mata. Next. Penanggulangannya ya tentunya kalau karena tadi menular, pertama yang harus dilakukan adalah isolasi. Isolasinya jangan isolasi cuma di rumah saja, tapi kalau bisa misalnya di rumah itu ada saudaranya, ada kakaknya, atau ada siapapun, atau bahkan ada neneknya, kalau bisa dijauhkan untuk sementara waktu. Apakah kayak COVID? Ya nggak gitu-gitu amat, gitu ya, nggak harus isolasi di atas di lantai 2 misalnya seperti itu ya. Menggunakan masker dan pastikan ventilasi rumah yang baik, perawatan suportif karena dia ada gangguan gizi, gangguan nutrisi,
pastikan untuk kecukupan cairannya. Jangan sampai dia dehidrasi. Pemberian paracetamol dibolehkan, tetapi untuk vitamin A harus wajib diberikan. Untuk selanjutnya mencegah komplikasi maka harus segera dibawa ke layanan kesehatan, dan bagi masyarakat diharapkannya yang terakhir yaitu pelaporan kasus. Jangan sungkan-sungkan, jangan tahan-tahan. Apalagi ini di TK, PAUD, SD. Kalau ada muridnya yang sakit, sudah langsung lapor saja. Apalagi tahu nih, oh iya itu si A kemarin sakit apa kok? Sudah lapor aja supaya nanti teman-teman kami di puskesmas bisa untuk melakukan tracing. Lanjut. Matur nuwun Bu, matur nuwun, selamat jalan. Oke, lanjut waktu istirahat dan pemulihan. Untuk pemulihannya itu umumnya 10 sampai 14 hari sejak muncul gejala awal dan uangnya Suara nama tadi. sehingga kalau kita lihat sebenarnya anak ini walaupun ruangnya dia sudah ada, sudah tidak muncul, namun tetap masih harus dapatkan untuk istirahat, dipantau. Ojo keburu dolen, ya. Ojo keburu main, atau ngaji. Kadang-kadang anak kecil itu nggak serantang kalau jauh dari teman-temannya kan ya, atau ingin main. Jadi tolong dipastikan. Yang kedua, waktu istirahat dilakukan isolasi, istirahat total. Oh iya, ada orang mentapnya siapa itu sih? Pemulihan penuh, kebanyakan pasien pulih tanpa komplikasi 2 sampai 3 bulan. Sehingga manfaat vitamin A sebenarnya adalah mempercepat pemulihan atau mengurangi risiko komplikasi. Lanjut. Penyebab imunisasi tidak lengkap lah ini. Ini PR kita bersama. Ya. Nggak boleh nyalakan masyarakat. Oh, masyarakat saya pendidikannya rendah, masyarakat saya pemahamannya kurang. Nah, kita sudah stop. Tidak boleh kita menyalahkan atau kita tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam ketidakberhasilan program kita. Yang bisa kita lakukan, yuk bareng-bareng. Mana yang menjadi tugasnya masing-masing untuk bisa memberikan informasi bagi masyarakat. Bukan menggurui, tetapi kita akan meningkatkan pemahamannya dengan cara apa ya? Tentunya sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Nah, saat ini ya imunisasi ini tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu, semua negara ini sudah melaksanakan kegiatan imunisasi. Dan imunisasi itu terbukti aman dan cost efektif. Cost efektif itu pembiayaannya rendah. Bayangkan, mengobati anak dengan pneumonia itu membutuhkan jutaan. Padahal imunisasinya yang kita dapatkan untuk mencegah campak tadi gratis. Ya enggak? Gratis. Enggak bikin panas juga anaknya. Enggak rewel juga gitu ya. Tapi kenapa masih sulit kita pemahaman orang tua yang belum sepaham dengan kita. Ini penggunaan media sosial itu lebih banyak menampilkan hal-hal yang negatif tentang imunisasi atau tentang campak. Contohlah kita dulu ya, imunisasi COVID. Banyak banget isunya. Sing nggak halal lah, sing bikin panas lah, yang menyebabkan kematian. Jadi banyak banget informasi negatif tentang imunisasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan counter, di counter. Sering-sering kita muncul di beranda IG, ya kan? Di beranda ini tentang imunisasi, berita buruk tentang imunisasi. Karena apa? Media sosial itu saat ini tidak ada orang yang tidak pernah kontak atau tidak pernah terpapar dengan media sosial. Nanti di sini kita akan duduk bareng menggunakan bagaimana menggunakan media sosial ini sebagai alat kita untuk melakukan counter, membackup informasi negatif tentang imunisasi. Next. Oke, untuk yang menghambat imunisasi, kurang dukungan sosial dan tokoh masyarakat, ini tidak kita pungkiri Bapak Ibu, ada beberapa wilayah kita yang masih tokoh masyarakat minded gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama ini selalu menjadi panutan. Terus takut
suntik dan efek samping, ini juga masih banyak berita negatif terkait dengan efek samping. Efek samping imunisasi itu memang wajar adanya. Kenapa? Karena namanya sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh, maka tubuh kita itu secara positif akan merespon untuk membentuk benteng. Lah, pembentukan benteng ini membutuhkan tenaga dan energi. Yang salah satunya bentuknya adalah panas, gitu ya. Masalah pelaksanaan ini ada jadwal yang bentrok, lokasi yang jauh, cuaca yang buruk, atau kondisi anak lagi sakit ya. Yang menjadi tantangan kita paling banyak di sini Bapak Ibu, dipengaruhi keluarga. Baik, buyutnya, bapaknya, gitu kan ya. Nah ini yang paling sering ya. Yang di terakhir di sini mengurangi bahaya penyakitnya. Jadi manfaat dari imunisasi itu belum banyak diketahui, lebih banyak diketahui ketakutan karena efek samping dan dampaknya sehingga terjadi penolakan imunisasi. Lanjut saja. Oke, lanjut dulu. Nah, ini capaian saya cuma ngambil dari sekian banyak antigen imunisasi, saya cuma ngambil 2. Ya ada suaranya. Imunisasi MR1 dan MR2. Khusus untuk 14 lokus atau 14 puskesmas. Kenapa saya ambil yang 14 saja? Soalnya kalau nanti ditampilkan 50 tambah bingung, ya. Jadi saya ambil untuk jenengan yang istimewa di sini. Ya. Yang pertama ini untuk puskesmas Puger. Kita ambil capaian imunisasi MR1 tahun 2020 sampai tahun 2025. Jadi kalau kita lihat sebenarnya puskesmas Puger ini termasuk puskesmas yang bagus untuk capaian imunisasinya di 3 tahun pertama. Semian geser gini. Mencapai 95%, bahkan ini targetnya 95%. Ya. Tetapi di tahun 2024 dan juga di tahun 2025 ya, di sini capaian imunisasinya rendah. Ditambah ada kasus. Jadi kalau kita lihat mungkin saja ada kelompok-kelompok tertentu, wilayah tertentu dari desa Puger itu yang capaian imunisasinya sangat tinggi. Jadi terlihatnya tinggi di puskesmas, tetapi ada wilayah tertentu yang capaiannya rendah. Nah, Jogja yang ada kasus itu adalah yang capaian imunisasinya rendah. Begitupun untuk puskesmas Sabrang, ya, puskesmas Sabrang ini wilayah kecamatan Ambulu, ya. Kalau kita lihat sebenarnya wilayah kecamatan Ambulu itu, insya Allah secara sumber daya manusianya sudah sangat bagus, ya. Itu kan kota madya. Kota madya Jember gitu ya, maksudnya ya, metropolitan juga gitu ya, tapi ternyata masih ada kendala dalam hal pemberian atau kendala dalam pelayanan imunisasi measles. Begitupun yang lainnya mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ini yang saya garis bawahi Kaliwates dan Sumbersari. Ini kalau kita lihat Kaliwates tahun 2022 dan tahun 2023 ini capaian imunisasi MR-nya hampir mendekati dari target. Di sini tercatat ada 86%. Tetapi kita ada PR di tahun 2024, yaitu capaiannya cuma sekitar 75%. Puskesmas Sumbersari juga sama. Di tahun 2023 capaian imunisasi MR-nya adalah 89%, gitu ya, hampir mendekati target 95. Tetapi di 2 tahun berturut itu capaian imunisasi MR-nya rendah. Begitupun yang lainnya. Tampilan data ini Bapak Ibu untuk kita bisa mempelajari bersama untuk mencarikan solusi apa yang bisa kita lakukan. Untuk Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari ini memang kategori wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan, orangnya suka pindah-pindah gitu ya. Terus kalaupun dia sekolah di TK, TK-nya bisa dapat dari siswa dari mana-mana gitu ya. Nah ini masuk di wilayah Sumbersari, yang mana bukan Sumbersari aja, maksudnya Kaliwates. Jadi di kota ini ada Kaliwates,
ada Sumber Sari, ada Geladang Pakem, dan juga Puskesmas Patrang. Ini wilayah elit, wilayah perkotaan. Namun tidak menutup kemungkinan yang menjadi kendala di wilayah pedesaan ini bisa jadi mungkin masalah penolakan. Sedangkan yang di wilayah perkotaan lebih banyak ke arah mobilitasnya. Nah, kemarin kami sudah bekerja sama dengan Himpaudi, ada inisiatif gitu ya dari Himpaudi itu. Betul ya, untuk screening status imunisasi untuk anak yang mau masuk PAUD gitu. Alhamdulillah berhasil ya kan, ketahuan status imunisasinya. Nah, kami berharap nanti Google Form itu bisa diaplikasikan ke kecamatan-kecamatan lain. Ya. Biar ibu-ibu ini sudah mulai aware untuk mencatat imunisasinya apa aja yang bolong di anak saya. Jadi misalnya di posyandu dia masih aras-arasan untuk imunisasi, nanti waktu PAUD mau tidak mau dia harus bisa menunjukkan status imunisasinya. Harapannya seperti itu. Ya, nanti kita izin nih, kita adopt, kita gandakan untuk kabupaten atau puskesmas-puskesmas yang lain. Next. Ini untuk MR1. Sekarang kita lihat MR2. MR2 untuk tahun 5 tahun ini juga kita lihat yang capaiannya. Ada puskesmas yang sudah pernah mencapai target. Ini ada puskesmas Puger, ada puskesmas Paleran di tahun 2023 ya. 2022 ya di Paleran. Tetapi di tahun-tahun selanjutnya capaiannya itu rendah. Nah, untuk wilayah perkotaan Kaliwates, Sumber Sari, Geladang Pakem, dan Patrang ini juga hampir sama, ya hampir sama, artinya tidak mencapai target. Namun mungkin nanti yang menjadi perhatian kita adalah wilayah Puskesmas Kaliwates, gitu ya, Puskesmas Kaliwates. MR2 diberikan pada usia 20 bulan. Jadi kalau usia bayi itu biasanya orang tua agak cemas atau agak takut anaknya sakit, tetapi kalau untuk usia 20 bulan di mana kondisi anak sudah lebih besar, ini biasanya tidak banyak terjadi penolakan. Tetapi kalau kita lihat di sini fenomenanya mau yang MR1 maupun MR2 tetap masih menjadi penolakan atau masih menjadi kendala. Next. Lanjut. Oke, ini untuk mencegah PD3I. Yang pertama, kalau kita pikir PD3I itu kan penyakit dong, bisa nggak kalau kita jaga kebersihan saja? Nggak bisa. Kalau kebersihan kita cuma jaga luarannya aja, gitu ya. Jadi cuci tangan, makan makanan bergizi, misalnya seperti itu boleh, tapi tidak menimbulkan kekebalan pada penyakit atau kepada virus tertentu. Kalau makanan sehat, mungkin kaitannya dengan imunitas yang meningkatkan antibodi, tapi tidak membentuk antibodi spesifik. Yang paling efektif adalah dengan imunisasi. Karena dengan imunisasi, anak itu sudah beramal, kalau saya bilang ya, anak itu sudah beramal. Kenapa kok beramal? Ya beramal untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Gak usah nunggu dewasa bekerja baru kita bisa beramal. Tapi dengan imunisasi, ini kita sudah mengajarkan anak untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Next. Nah ini, jadi kalau tadi dikatakan ITAS itu ada di untuk 14 lokus Bapak Ibu, ini kami sudah petakan untuk 14 lokus yang terpilih gitu ya, karena sasarannya adalah usia 9 bulan sampai 7 tahun, maka kita total sasaran ITAS kita adalah 58.759 anak. Ya. Kalau kita targetkan minimalnya adalah 95%, maka kita harus memenuhi 55.821 anak untuk dilakukan imunisasi tambahan, yaitu imunisasi MR atau measles. Nah, untuk tempat pelayanannya bisa di posyandu, bisa di TK, bisa di PAUD, bisa di RA, bisa di kelompok bermain, bahkan di sekolah. Kalau SD berarti dia sekolah. Dok, gimana dok kalau ada yang di pondok pesantren? Pondok pesantren kalau dia ada RI-nya ya kita masuk di situ. Gimana dok kalau dia nggak sekolah? Nggak apa-apa, dikumpulkan
satu di tempat di desa boleh kita lakukan imunisasi di situ. Jadi yang kami maksudkan adalah data ini bukan hanya data yang kami tarik dari yang sekolah saja, tetapi data ini kami tarik dari data layanan di posyandu dan juga data namanya kohort bayi maupun balita yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin yang paling banyak dan yang paling besar itu ada di wilayah kerja Sumber Sari. Karena wilayahnya banyak padat penduduknya ya. Di sini ada sekitar targetnya adalah 6.565. Ya, oke. Untuk pelaksanaan ITAS kita laksanakan di tanggal 6 sampai 21. Jadi periodenya adalah 14 hari kalender Bapak Ibu untuk pelaksanaan penyelesaian. Ayo dibuka dulu. Dibuka cuci tangan cuci kaki. Jadi ITAS itu kenapa kok yang ditentukan cuma 14? Tadi sudah saya kasih bocoran. Kenapa kok 14? Karena dia ada kapsusnya. Yang kedua adalah hasil survei cepatnya. Dari hasil survei cepat ternyata capaian yang rendah dan dilakukan rekomendasi untuk ITAS itu ada di 14 wilayah puskesmas ini. Lanjut, oke. Di sini kita mengidentifikasi Bapak Ibu ada input, proses, dan output. Kalau input itu berarti kita harus mempersiapkan terkait dengan informasi, keterlibatan, instrumen pencatatan dan pelaporan. Di sini kita harus memperbaiki terkait dengan peran sosial yang dalam hal ini adalah masyarakat ya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki. Saya terkait dengan sumber daya, Bapak Ibu, mohon izin. Nanti kami tidak mengandalkan hanya sumber daya yang ada di puskesmas, tetapi di sini ada organisasi profesi ya, yang dari IBI dan juga dari PPNI yang nanti juga akan kami libatkan di dalam kegiatan pemberian imunisasi ini. IBI juga kemarin sudah mulai bergerak ya Bu ya, mendata dari semua bidan yang ada di wilayah kerjanya untuk mendata status imunisasi. Terima kasih. Sampai linknya udah dikirimkan ke saya juga. Untuk proses di sini ada kemitraan, kita ada organisasi masyarakat, Himpaudi, IG3I, ya, Muslimat, Fataya, Aisyah dan lain sebagainya. Nanti kita ada di sini, termasuk Laskar Sri Kandi dan Laskar Sholawat juga nanti akan kita libatkan di dalam proses. Kegiatan proses berarti melakukan pemberdayaan, menggerakkan masyarakat ke lokus-lokus pos imunisasi dan juga nantinya akan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk outputnya tentunya kita harapkan ada sinergisme dan peningkatan cakupan imunisasi karena kami nggak bisa kerja sendiri. Mungkin saja kami nanti akan bisa lebih leluasa terutama untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam PAUD, TK dan lain sebagainya, bahkan di sekolah dari Dinas dan juga Kemenang untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada wali murid yang di wilayah kerjanya atau di sekolahnya sehingga meningkatkan capaian imunisasi. Next. Untuk peran dukungan di sini ada perwakilan dari Kodim ya, dari Kodim 0804 dan juga dari kepolisian dari Polres ya. Dalam hal ini sebetulnya Bapak Ibu dari Kodim dan juga Polres ini bukan hal yang baru dalam berkontribusi bahu-membahu. Kegiatannya sudah berjalan cukup lama ya. Kegiatan koordinasi dan kolaborasi ini sudah cukup lama sehingga tentu hal ini tidak asing. Namun kami mohon bantuannya untuk bisa menggerakkan masyarakat terutama yang ada di wilayah kerja seluruh kecamatan di 13 kecamatan yang menjadi lokus kegiatan ITAS ini. Selain melakukan mobilisasi masyarakat, menjamin keamanan, kami kemarin mendapatkan sedikit aduan terkait dengan imunisasi. Imunisasi itu kan nggak boleh dipaksakan, disampaikan begitu. Itu melanggar hak anak, melanggar hak anak dan melanggar hak orang tua. Jadi kalau bisa imunisasi itu harus ada inform consent atau surat persetujuan.
Bapak Ibu kami sampaikan untuk kegiatan imunisasi ataupun program lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dari presiden sampai kementerian itu berlaku untuk semua masyarakat masyarakat Indonesia gitu ya, dalam upaya untuk mencegah kesakitan dan kematian. Jadi kalau dikatakan bahwa imunisasi ini melanggar hak anak, sebetulnya salah. Bahwa bahkan kita memberikan hak anak untuk apa? Untuk hidup sehat, hindari dari kesehatan, hindari dari kesakitan, bahkan kematian, gitu ya. Dan kenapa kok nggak perlu inform consent? Karena ini dilaksanakan serentak se-Indonesia, gitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan program dalam upaya untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah penularan penyakit wabah, maka tidak diperlukan inform consent. Duduk ada loh sekolah yang menyampaikan ada surat izin. Itu surat izin untuk penundaan. Mungkin anaknya habis sakit. Kan kadang-kadang anak-anak tuh kalau di sekolah kan ditanyain, kamu sakit nggak? Enggak sakit. 2 minggu lalu sakit? Enggak sakit. Dan gitu kan ya. Maka itulah diperlukan untuk surat izin untuk penundaan. Kalau orang tua itu mengisi, saya tidak menyalahkan sekolah-sekolah yang membuat form perizinan izin ya, surat izin itu maksudnya untuk menunda. Oh mungkin anak saya baru sakit. Oh butuh masa pemulihan. Karena nanti data itu akan dikumpulkan oleh teman-teman kami dan akan dilakukan nanti gue. Ini aman Bapak Ibu. Ate nanti. Kecuali kalau dia habis disuntik terus lari-lari kecapean terus sakit ya itu bukan karena imunisasinya. Oke, next. Ini untuk dari Kodim dan Polres. Untuk dinas pendidikan Kemenak yang dimana di bawahnya adalah membawai terkait dengan instansi pendidikan, maka kami harapkan bisa melakukan surat ya himbauan kepada seluruh satuan pendidikan dari yang tingkat rendah sampai yang tingkat tinggi, dalam hal ini adalah SDMI, untuk bisa membantu kegiatan imunisasi ini. Jadi harapannya tidak ada penolakan. Memfasilitasi penyelenggaraan imunisasi, kami berharap bahwa ibu guru nanti sudah memberikan inisiasi informasi kepada wali murid terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR ini. Walaupun pada waktu pelaksanaannya nanti teman-teman kami juga nggak asal Bapak Ibu, nggak langsung jus nyuntik, tapi akan tetap dilakukan screening lagi, identifikasi lagi, gitu ya, melihat kondisi kesehatannya. Jadi dalam pemberian imunisasi ini kita memang sudah ada SOP atau standar operasional prosedur yang harus dilakukan, walaupun tanpa informasi. Oke, next. Nanti Ibu Kepala Puskesmas jika poster benar imunisasi 8-nya atau diberikan ke sekolah-sekolah agar bisa dibaca secara mandiri. Atau mungkin ada Instagramnya TK PAUD gitu bisa ditempelkan di situ, karena biasanya orang tua juga lebih suka mengakses pada sosial media timbang membaca langsung berdiri di tembok gitu ya, itu kayaknya agak kesulitan. Bahkan kalau Bapak Ibu guru inisiatif untuk membuat video pada waktu kegiatan atau informasi pelayanan kesehatan apapun, sangat bagus banget sebagai dokumentasi kegiatan sekolah yang tentunya nanti akan menjadi rekam jejak, rekam digital pada waktu mungkin kepentingan untuk akreditasi, untuk apa dan sebagainya. Jadi saya rasa manfaatnya banyak banget. Orang sekarang lebih percaya sosial media daripada membaca di koran atau lihat di TV seperti itu. Oke, untuk kepala puskesmas saya yang berbahagia. Jadi tentunya sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk pelaksanaan IPAS ini di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Untuk sarana prasarananya sudah kami siapkan juga, nanti kita sesuaikan dengan jumlah sasarannya, menjalin hubungan kerja dengan lintas sektoral, baik
di tingkat lintas sektoral antar OPD ataupun dengan organisasi masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian, mencatat dan melaporkan hasil imunisasi sesuai dengan link yang sudah diberikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi, nyun sewu Bapak Ibu, ini bukan hanya milik Dinas Kesehatan, tapi ini juga nanti akan dipantau oleh PKK Muslimat yang dari tingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi bukan milik Dinas Kesehatan saja untuk terkait catornya, sehingga baik buruknya dari kegiatan, baik buruknya capaian program imunisasi campak ini nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk kita semua. Next. Lanjut. Ini untuk Bapak Ibu, ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten, MUI, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kami berharap bisa melakukan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakatnya, untuk sasaran terutama yang ada di wilayah jangkauan Bapak Ibu sekalian. Menanggulangi masalah hoax, ini juga yang paling sulit. Kalau orang puskesmas yang ngomong itu gak dirumah, malah paling karepe jangan paling karepe dokter mungkin belum imunisasi. Tapi kalau yang menyampaikan ini adalah dari masyarakat sendiri, ini akan lebih luas. Saya paham teman-teman kami itu waktunya mepet Ibu Bapak untuk menyampaikan terkait dengan edukasi imunisasi. Kenapa kok nggak mau imunisasi? Iya nanti takut panas, nanti saya takut dimarahin sama suami saya atau sama neneknya. Tapi kalau yang melakukan edukasi dari ibu muslimat ini kan bisa sambil dodolan belanja nang hijau gitu ya, atau sambil arisan gitu kan, akan lebih pengajian, betul pengajian. Arisan ini identik dengan sesuatu yang mengeluarkan, tetapi kalau pengajian ini identik dengan sesuatu yang berpahala ya, cari ibadah. Tapi kalau arisan kan arisan ribuan, kalau 10.000-an ya, itu mengeluarkan gitu. Walaupun sekarang pengajian juga lebih menarik kalau ada arisannya ya. Oke, baik, terima kasih. Ini juga terus memobilisasi sasaran untuk datang ke pelayanan imunisasi. Lanjut. Kayaknya sudah hampir di akhir. Sudah belum? Belum nak. Ini juga disotek gitu, adanya juga disotek. Ini pasti di posyandu ini. Jadi ramai. Oke, kesimpulannya bahwa campak adalah penyakit menular yang dapat dicegah. Dicegahnya dengan apa? Dengan imunisasi. Proses infeksi berlangsungnya agak lama Bapak Ibu, sehingga ini yang perlu kita waspadai. Dengan pemulihan yang penuh, ya diharapkan tidak ada komplikasi. Vaksinasi dan perawatan suportif adalah kunci untuk memutus penularan dan juga memutus komplikasi. Dan ini kata kuncinya yang terakhir, segera hubungi puskesmas atau dinas kesehatan untuk informasi lebih lanjut. Kasaran itu sakit berlanjut hubungi dokter gitu ya, karena ini campak berlanjut hubungi puskesmas gitu ya. Oke, next. Di akhir. Oke. Imunisasi lengkap sebagai tanggung jawab orang tua. Saya yakin kita semua yang ada di sini adalah orang tua. Ya, walaupun ada jabatan-jabatan tambahan, tapi kita semua adalah orang tua. Maka kita harus bertanggung jawab untuk anak kita. Tetapi karena jenengan semua yang ada di sini adalah orang-orang pilihan, maka mari bertanggung jawab juga untuk warga dan masyarakat Kabupaten Jember. Jangan merebut hak anak untuk sehat dengan imunisasi. Next. Oke. Mana? Turun ngomong. Nah, Jember maju, Jember baru, Jember maju. Ya, ini adalah tujuan atau cita-cita Bapak Bupati kita ya. Jadi kita semua harus mendukung untuk terwujudnya Jember baru dan Jember maju dalam kegiatan imunisasi. Dalam hal ini adalah eliminasi campak di Kabupaten Jember. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri paparan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dan nantinya kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah campak atau mensukseskan imunisasi MR di Kabupaten Jember.
Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk yang berbaik kepada kami juga Zuliti. Kebetulan ada pertanyaan dan masukan dokter dari peserta yang mengikuti Zuliti. Yang pertama, rata-rata orang tua atau wali murid tidak mau anaknya diimunisasi karena takut demam dan merepotkan ibunya di malam hari. Kemudian yang kedua ada pertanyaan juga, yakni mohon solusi untuk mengatasi wali murid yang menolak untuk diimunisasi walaupun sudah ada sosialisasi terkait dampak dan manfaat dari campak. Saya bacakan semuanya ya. Terus yang ketiga ada pertanyaan juga terkait pemberian vitamin A itu apakah setiap hari atau setiap hari selama sakit atau hanya beberapa kali saja. Kemudian ada masukan juga untuk kegiatan imunisasi ini harapannya di lembaga dapat diberikan surat sebagai dasar kita untuk menyampaikan kepada orang tua. Mungkin bisa langsung Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya bukan dari nakes. Ada yang kodong datang. Yang pertama, izin Mbak Ika, nanti untuk jawaban pertanyaan ini saya rasa ada yang tidak harus dijawab oleh kami semua karena ada beberapa yang mungkin atau bahkan menjadi bisa dijawab oleh teman-teman dari organisasi profesi ataupun mungkin dari organisasi masyarakat. Rata-rata orang tua atau wali murid tidak mau anaknya diimunisasi karena takut demam dan malam hari. Baik, pertanyaannya yang bagus. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada pemberian imunisasi tanpa efek samping. Karena efek samping yang muncul itu sebetulnya adalah salah satu bentuk reaksi tubuh kita untuk meningkatkan atau membentuk antibodi yang aktif. Jadi kalau efek sampingnya itu panas, yang paling umum memang panas, demam, atau mungkin yang umum juga bengkak pada daerah suntikan. Nah, itu yang paling umum. Kalau dia demam, Bapak Ibu boleh memberikan paracetamol. Ya, saran saya lebih baik diberikan paracetamol, jangan ibuprofen. Ya, karena kadang-kadang kita di rumah tuh punya keterbatasan. Nggak punya alat pengukur suhu, tidak semua punya alat pengukur suhu. Jadi bisa diberikan paracetamol untuk pencegahan supaya panasnya nggak terlalu tinggi. Itu adalah 1 jam setelah pemberian imunisasi. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah perbanyak konsumsi cairan apapun, Bapak Ibu. Mau kuah sayur, air putih, jus, silakan. Mengapa? Untuk mencegah dehidrasi. Karena pada anak yang panas itu pasti terjadi dehidrasi. Jadi malas minum, silakan. Cairan pengarit boleh nggak? Boleh. Oralit boleh nggak? Boleh. Jus boleh, silakan. Apapun. Kalau dia bayi bisa diberikan ASI lebih sering. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan adalah menggunakan pakaian yang menyerap keringat, yang lembut, yang halus. Jangan pakaian yang bikin sumuk. Ya, pokoknya jaketan. Oh, tambah ongkep. Nek ayam ongkep nggak ngomong, anak ongkep ini saat ya. Jadi silakan yang dilakukan itu. Yang selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Kompres tidak boleh menggunakan air dingin. Kompresnya menggunakan air hangat. Di mana area kompres bisa dari daerah lipakan. Tapi kalau mengompres, izin Ibu, upayakan untuk kainnya itu diperasnya beneran. Jadi jangan sampai masih ada banyak airnya ditempelkan, itu jenenge angus. Ya, jadi harus diperas yang kering baru tempelkan gitu ya. Jangan pakai alkohol, tidak diperbolehkan mengompres dengan alkohol. Yang selanjutnya, tagline yang terakhir. Jika sakit berlanjut, hubungi puskesmas. Oke. Itu nomor 1. Yang kedua, untuk mengatasi wali murid yang menolak imunisasi walaupun sudah diadakan sosialisasi. Pemahaman setiap orang itu tidak bisa kita paksakan akan muncul di saat itu. Ya kan?
Bukan berarti dia menolak sebetulnya, karena apa ya, wangsit pemahamannya belum nyampe, gitu ya. Kekurangan energi ya, maksudnya kurang aqua. Pada waktu dengan sosialisasi menyampaikan orangnya kurang aqua jadi nggak fokus, gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah nggak apa-apa, yang mau dulu kita kerjakan selesai, nanti secara bertahap. Yang masih menunda, saya nggak bilang menolak, menunda ya. Mungkin perlu, kalau kemarin yang ngomongin gurunya kurang profesional gitu ya, jadi kepinginnya oh saya mau sama kampusnya, oke kampusnya beda-beda, saya mau sama bidannya, oke lanjut bidannya gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan menolak tapi penundaan ya. Kalau bisa pas kunjungan berikutnya jangan sampai akuannya kurang, jadi biar fokus gitu ya. Jadi mungkin nanti juga akan dibantu nih yang jawab dari instansi pendidikan ya, baik dari Dinas maupun dari IPAUD atau IPA. Terus pemberian vitamin A setiap hari selama sakit atau cuma berapa kali? Secara pedoman diberikan selama 2 kali, yaitu hari pertama dan hari kedua. Karena sebenarnya vitamin A itu sudah didapatkan pada setiap tahunnya itu pada 2 periode, yaitu Februari dan Agustus. Maka pemberian vitamin A pada anak yang menderita campak adalah untuk tambahan. Jadi bukan untuk terapeutik atau bukan untuk pengobatan, tetapi untuk penambahan. Oke, yang selanjutnya tolong untuk kegiatan imunisasi ini di lembaga diberikan surat untuk dasar kita dan untuk menyampaikan kepada orang tua. Siap. Secara surat sudah kami kirimkan ke instansi baik ke Kemenang maupun Dinas Pendidikan, ke Himpaudi, jadi semua sudah kita kasihkan ya. Nanti kita akan bekerja sama. Saya rasa kalau nanti jenengan kurang mantep dia, nanti Bapak kampus yang ada di sini sama tekannya gitu ya, membuat surat untuk pada organisasi atau instansi pendidikan. Walaupun sebenarnya kami di tingkat kabupaten ini sebenarnya sudah saling bergandeng tangan. Nah, harapannya yang di tingkat wilayah juga sudah bergandeng tangan. Mungkin itu jawaban dari saya. Bisa ditambahkan jawaban dari instansi pendidikan dan juga dari perwakilan Himpaudi maupun Mitra. Untuk Mbak. Ada pembelajaran baik dari ibu-ibu. Dari Himpaudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang untuk semuanya yang hadir di acara siang hari ini. Alhamdulillah, Bu Dr. Rita, ini pertemuan yang ke-4 atau 5 kali mungkin. Alhamdulillah kita tetap konsen untuk masalah imunisasi ini. Untuk mungkin saya bisa sedikit menjawab yang kalau yang 1, 2, 3 sebenarnya dengan Dr. Rita tadi sudah. Yang nomor 4 itu alhamdulillah kita selama ini lembaga sebelum mengadakan imunisasi biasanya ada surat pemberitahuan 1 minggu sebelumnya dari puskesmas di sekitar lembaga. Itu pemberitahuan juga. Kebetulan saya masuk di grup juga di Puskesmas Sumbersari. Ini Bu Pipit, data Bu Pipit ini bagian apa ya? Mungkin ada daftar dari Sumbersari. Bu Pipit kebetulan ini juga sudah mendaftar karena lembaga-lembaga juga sama beberapa siswa yang akan diimunisasi campak ini. Jadi alhamdulillah kita sangat berkolaborasi dengan puskesmas sekitar lembaga. Insya Allah ini pasti juga di 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Mungkin bisa menambahkan Bu Rita dari Ketua IPPKI. Terima kasih. Mungkin sedikit saja menambahkan yang terkait di pertanyaan nomor 2, karena memang betul disampaikan tadi tidak semua libur, tetapi
maksudnya tidak semua wali murid sanggup dan menyetujui anaknya diimunisasi. Tetapi kami pernah ketika beberapa waktu yang lalu akan diadakan imunisasi apapun, imunisasi bentuk apapun, itu kadang kita bermain sosiodrama dengan anak-anak. Nah, sehingga dengan bermain sosiodrama itu ada pemahaman buat anak-anak untuk tidak takut pada saat akan melakukan imunisasi. Nah, sehingga mereka malah kadang yang memberikan pemahaman kepada temannya, "Ma, aku tidak apa-apa diimunisasi," walaupun kadang orang tuanya mencegah seperti itu. Bahkan ada yang anak itu sakit, sudah dapat keterangan dari dokter tidak diperbolehkan untuk imunisasi karena melihat temannya itu sudah tervaksin begitu, sehingga dia bingung juga mau ikut seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu cara kita bermain bersama anak-anak, mungkin juga bermain sosiodrama atau bisa bercerita begitu, memberikan pemahaman kepada anak-anak sehingga kalau dirasa anaknya itu sudah siap, ya apa gunanya juga orang tua menolak dulu karena kondisi anaknya nggak ada masalah. Mungkin itu saja sih yang bisa kami tambahkan yang terkait dengan penolakan dari wali. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, dari kecamatan. Dari kecamatan mungkin dari beberapa. Baik, dari ibu. Ya. Para Pak Terima kasih waktunya. Sebelumnya Ibu izinkan ada saran dari Ibu Ketua ini karena beliau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada kami. Beliau berpesan pada intinya untuk organisasi IPI Jateng Jember itu siap mendukung pelaksanaan di sampah ini. Nanti karena bidang-bidang itu anggota kami itu kan sebagian menjadi ASN, otomatis yang di puskesmas sudah tidak usah diminta, mereka kan sudah masuk dalam pelaksanaan ini. Nah, untuk kami yang akan kami lakukan yaitu menggerakkan PNB murni. Itu pesan dari Ketua. Insya Allah nanti PNB murni yang berada di wilayah puskesmas yang menjadi 14 lokus itu akan dikerahkan. Monggo nanti akan dibuktikan sebagai vaksin kanker atau apa, semoga nanti terserah dari puskesmas yang menjadi 14 lokus. Itu pesan dari Ibu Ketua ini. Beberapa tadi malam memang dari Pauki sudah mengirim kepada kami terkait himbawannya. Kemudian dari Aisyah, himbawan juga sangat kecil, nggih, tidak jelas. Ya, berat. Ya. Jadi ada beberapa dokumen kemarin yang sudah masuk ke saya di Pauki dan dari Aisyah dan juga berproses setelah rapat dari sini harapan kami dari Muslimah, dari MUI, dari organisasi profesi juga memberikan himbauan kepada masing-masing lembaga. Nah, untuk itu ini kan ada apa di sini nih. Aku ingin tahu maksudnya bagaimana terkait dengan kegiatan ini untuk hubungannya nanti seperti apa. Mungkin Pak Camat dulu. Mohon masukannya Pak. Dari Dewan. Mohon masukannya Bapak. Dukung Pak. Siap, terima kasih karena pada lupa dengan Bapak Ibu. Mungkin saya ingin tahu juga tahu teman-teman di sini peran di kantor bagaimana. Saya mohon Bapaknya sih langsung aja Pak. Alhamdulillah dari beberapa RTL dan undangan kita kemarin kita siap mendukung dan membawa teman-teman yang berada di bawah. Terima kasih. Ya Pak, kami tunggu langsung saya mendengar satu komando. Siap. Mungkin dari Aisyah ini, saya masukkan ini. Dari Aisyah.
Baik. Mungkin sebelumnya apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan yang mengikuti Zoom meeting? Dipersilakan untuk open mic jika ada pertanyaan. Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting diperkenankan untuk bertanya jika memang ada pertanyaan. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Suaranya menggema jadi nggak jelas. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dari ruang Zoom meeting. Baik, karena di ruang Zoom meeting tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian yang akan dilakukan siang hari ini. Disilakan. Bapak Ibu, saya mau izin, saya pesan kepada Kepala Puskesmas agar jadwal dan sasaran untuk diberikan kepada mitra. Harapan kami kegiatan kita ini serta ada pendampingan juga dari mitra terkait yang hadir di kabupaten pada siang hari ini dan di jalan didirikan kecamatan dan desa. Ada pendampingan selalu beriringan bersama, sama-sama melakukan evaluasi juga. Itu pesan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk pelaksanaan imunisasi tambahan serentak akan dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 21 Oktober. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu pelaksanaan ini dan harapannya kita semua dapat mencapai target minimal pelaksanaan IPAS yakni 95% dengan jumlah sasaran 55.821. Besar harapan kami dengan adanya pertemuan ini kita semua dapat bergandengan tangan dan saling mendukung kegiatan imunisasi campak ini. Jadi harapan kami tidak hanya dari sektor kesehatan saja yang melaksanakan, tapi kami harap Bapak Ibu dapat saling berkontribusi atau mendukung kegiatan ini dari segi lintas sektor yang lainnya, dari segi sekolah, kemudian dari Babinsa, Babinsa Fitnas dan lain sebagainya, sehingga dapat mensukseskan acara ini hingga pada tanggal 21 Oktober dan mencapai 95 target pelaksanaan imunisasi tambahan serentak campak di Kabupaten Bogor. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan ataupun masukan dari Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan sudah di penghujung acara, maka dari itu dipersilakan kepada Ibu Dr. Rita Wahyuningsi untuk menyampaikan penutup. Kepada beliau. Oke, terima kasih. Semuanya sudah jelas dan semoga apa yang disampaikan sudah bisa dipahami. Saya senang dengan statement Pak Camat tadi. Sikap pada tugas ya Pak ya, mendukung, gitu ya Pak ya. Oke, siap. Saya berharap bentuk dukungan, kata-kata mendukung itu kelihatannya simpel, tapi harapannya nanti betul-betul bisa mempunyai daya ungkit ya, daya ungkit. Saya yakin dengan semua yang sudah hadir di sini sudah dalam hatinya tuh sudah sepakat gitu ya, sudah sepakat untuk bisa
menyelesaikan program ini, apa yang kami sampaikan di sini, kami betul-betul memohon bantuan, kerjasama, kolaborasi, karena untuk menyehatkan anak-anak Kabupaten Jember tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Mari bareng-bareng dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan pikiran kita, dengan lisan kita bisa beramal untuk bisa berkontribusi dalam menciptakan generasi masyarakat Jember yang lebih baik, terutama untuk pencegahan eliminasi campak di Kabupaten Jember. Dengan demikian Bapak Ibu, di akhir sesi ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas dukungan, atas kerjasamanya dan semangatnya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan kita ini selama 12 hari dan bisa mencapai target lebih dari 95% sebagai wujud bahwa kita yakin masyarakat kita, anak-anak kita aman dari penyakit campak. Kami akhiri kegiatan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tutupnya kegiatan pada siang hari ini, Ibu jalan. di Kabupaten Jember kami nyatakan selesai dan ditutup. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan atas partisipasi hadirin sekalian. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada Zoom pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kendala teknis selama penyelenggaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami Buyar keluar. Buyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.